Nah, tujuan kami bikin event atau acara pada sore hari ini Bapak Ibu ya tentunya kami ingin sharing, ingin ya bincang-bincang, ingin juga ngobrol-ngobrol kepada Bapak Ibu ya. Nah, bagaimana nanti Bapak Ibu mempersiapkan masa pensiun ya yang katakanlah saat ini mau akan pensiun gitu ya atau yang sudah pensiun katakanlah belum ada kata terlambat ya. Nah, prinsipnya adalah bagaimana kita nanti yang memiliki kebebasan finansial ataupun passive income sehingga katakanlah uang yang bisa bekerja untuk kita ya seperti itu. Dan juga tentunya nanti karena memang ini kami mengarahkan kepada aset real yaitu properti. Nah, di mana properti ini adalah produk yang bukan produk recehan ya Bapak Ibu ya, bukan seperti cabai bawang atau produk yang impulsive buying ya. Nah, properti ini produk yang berkelas, yang bernilai tinggi, ya tidak hanya puluhan juta, ratusan bahkan bisa miliaran gitu ya. Nah, sehingga perlu sekali kita jangan sampai salah pilih, jangan sampai salah beli gitu ya, atau salah investasi ya. Nah, nanti kita akan bahas bagaimana tips-tipsnya, checklist-checklistnya yang diperhatikan ketika kita memutuskan untuk investasi di sektor properti. Nah, pertanyaan berikutnya adalah mengapa harus properti ya Bapak Ibu? Mengapa harus properti? Nah, sebenarnya sah-sah aja ketika Bapak Ibu mau investasi katakanlah di sektor yang lain kayak misalnya emas atau investasi di yang lainnya gitu ya. Nah, tetapi ketika kita bicara investasi sebenarnya itu kan nanti bisa sektor real, bisa sektor non real gitu ya. Nah, sektor non real ini banyak sekali ya, seperti misalnya trading tuh di kripto, di saham, di forex, katakanlah reksadana dan seterusnya gitu ya. Nah, memang ada kelebihannya, ada kekurangannya. Nah, tetapi memang kalau Bapak Ibu pengen investasinya ada underlying aset ya, maka itu harus di sektor yang real gitu ya. Nah, sektor real juga macam-macam gitu ya bentuknya atau katakanlah nanti pilihan investasinya. Nah, tetapi Bapak Ibu, kenapa harus properti? Nah, ternyata ya itu ada sebuah fakta yang menarik bahwasanya 90% miliarder ya orang-orang yang punya duit miliaran itu mereka bisa jadi kaya karena investasi properti. Nah, ini menariknya Bapak Ibu ya. Jadi ternyata walaupun ada yang mengatakan investasi di properti itu katakanlah itu nggak cepat liquidnya segala macam, tetapi itu fakta membantah bahwasanya miliarder-miliarder itu ternyata 90% itu kaya dari investasi properti. Lanjutkan. Nah, sebagai pengantar Bapak Ibu ya. Nah, ini ketika kita bicara investasi sektor properti gitu ya. Nah, faktanya tidak semua properti itu bisa jadi instrumen investasi. Nah, ternyata Bapak Ibu jangan 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 sampai salah gitu ya. Ketika katakanlah ngomong properti lalu Bapak Ibu mempukul rata, mengeneralisasi semuanya. Nah, ternyata properti itu macam-macam Bapak Ibu ya. Jadi ada properti hunian, ada properti investasi. Nah, properti hunian nanti dibagi lagi gitu ya, terbagi menjadi 3 kelas. Ada properti untuk hunian untuk kelas menengah bawah atau FLPP atau rumah subsidi. Itu yang pertama. Ada properti hunian untuk apa kelas menengah atau katakanlah komersil. Nah, satu lagi ada untuk kelas atas atau real estate gitu ya. Nah, ini di properti hunian. Di hunian itu juga nanti terbagi tuh ada primary ada secondary. Kalau yang primary itu rumah-rumah baru gitu ya. Rumah baru tadi terbagi yang rumah subsidi, rumah komersial, rumah real estate. Yang secondary rumah-rumah second. Nah, itu di hunian. Nah, kalau Bapak Ibu pengen katakanlah tadi menjadikan properti itu sebagai instrumen investasi, nah maka jangan salah pilih ya, apakah di properti hunian atau di properti investasi. Nah, kalau hunian tadi ya Bapak Ibu itu dibeli untuk dihuni ya. Nah, biasanya itu dihuni oleh yang pemiliknya itu biasanya kalau properti hunian. Nah, kalau properti investasi itu dibeli bukan untuk dihuni oleh pemiliknya, oleh yang punya, oleh yang pembeli, tetapi memang si properti ini untuk disewakan, bisa sewanya harian, bulanan, atau bisa tahunan. Dan inilah yang katakanlah tadi bisa mendatangkan cuan ya, cuan rutin atau passive income ya Bapak Ibu ya. Nah, di properti investasi juga nanti kita akan bedah, ternyata nanti ada macam-macamnya. Nanti bisa dilihat dari siapa target okupansi atau siapa target penyewanya gitu ya. Nah, seperti itu nanti ada di penjelasan berikutnya. Belum tekanin masih slide yang tadi. Sebentar. Oke. Nah, yang pengantar. Sorry. Ya. Nah, kemudian Bapak Ibu di properti juga ketika Bapak Ibu tadi ya tadi jangan sampai salah memilih jenisnya ya apakah jenis properti hunian atau investasi itu jangan sampai salah. Nah terus kalau salah pilih lokasi dan konsep market bid itu bisa berujung sepi okupansi. Misalnya nih Bapak Ibu katakanlah ada kos-kosan
gitu ya, ada kos-kosan, katakanlah ada rukos, ada rumah kos, terus Bapak Ibu main hajar aja tuh dibeli gitu ya. Nah, tapi Bapak Ibu itu tidak lihat lokasinya di mana itu, tidak mempertimbangkan, tidak katakanlah riset dulu. Ternyata lokasinya itu jauh dari kampus. Ya, misalnya 5 kilo atau 6 kilo dari kampus. Nah, pertanyaannya adalah nanti rukos ini siapa? Kalau katakanlah target okupansinya, target yang nyewa itu mahasiswa, nah, berarti lokasi ini, oh berarti dia harus dekat dengan kampus. Katakanlah seperti itu. Nah, itu jangan salah pilih lokasi. Terus apa konsepnya Bapak Ibu? Konsepnya seperti apa nih? Kalau misalnya katakanlah tadi kos-kosan untuk pekerja, kos-kosan untuk karyawan, katakanlah atau katakanlah villa atau katakanlah hunian untuk yang staycation, katakanlah seperti itu. Nah, itu kan harus disesuaikan dengan konsepnya. Jangan sampai target marketnya apa, lalu si unit propertinya itu nggak nyambung, nggak sinkron dengan konsep yang mau apa untuk si okupansinya tadi, si market okupansinya itu kan tidak sesuai, nggak sinkron. Nah, salah pilih lokasi, capital gain bisa stuck dan susah terjual. Nah, ini juga Bapak Ibu ya, karena memang nanti yang berbicaranya itu ya selain tadi kita siapa yang nyewanya, juga sebenarnya pertimbangan capital gain-nya. Apakah daerah yang kita beli itu, properti di situ, itu nanti capital gain-nya setiap tahunnya itu signifikan kenaikannya atau memang stuck. Nah, itu juga jadi pertimbangan ya. Kalau signifikan, maka suatu saat ketika Bapak Ibu katakanlah mau mengoper, mau menjual kembali, nah itu nanti akan mudah jualnya gitu ya. Karena memang didukung oleh daerah, lokasi yang katakanlah capital gain-nya itu signifikan kenaikannya. Nah, salah pilih developer atau kontraktor bisa berujung kerugian. Nah, ini Bapak Ibu banyak sekali cerita, banyak sekali kejadian, peristiwa yang sangat memilukan di mana para investor, para buyer properti ini mereka katakanlah zong Bapak Ibu ya. Kenapa zong? Sudahlah keluar ratusan juta bahkan miliaran, tapi ternyata mendapati developer yang nggak amanah. Ya, uangnya sudah dibayar gitu ya, sudah lunas bahkan terus hak si bayarnya belum tersampaikan, belum diterima gitu ya. Katakanlah kalau misalnya dia bangunan, entah itu rumah, entah itu kos-kosan atau apa, belum diserah terimakan ke bayar, belum dibangun bahkan ya, gitu ya. Nah itu jangan salah pilih developer ya. Nah maka menjadi penting ketika Bapak Ibu memutuskan untuk katakanlah beli di sebuah proyek, itu harus lihat dulu siapa developernya, bagaimana track recordnya, ini proyeknya perizinan seperti apa, dan seterusnya ya. Nah, ini ya, selain itu aspek legalitas. Nah, ini ya Bapak Ibu ya. Berbicara legalitas Bapak Ibu, di properti itu ya, ini legalitas menjadi fundamental, menjadi sangat penting. Kenapa? Karena kalau proyeknya itu legalitasnya itu dalam tanda kutip rapuh, bahkan nggak punya izin, nah ini yang nanti yang rugi Bapak Ibu sendiri gitu ya. Nah, legalitas dalam properti itu biasanya kita bisa membedakan menjadi tiga ya, tiga bagian atau tiga hal atau tiga aspek. Nah, yang pertama itu legalitas dari kepemilikan lahan awal atau akuisisi lahan awal si developer tersebut dari pemilik lahan awal. Nah, itu harus ditanya, ini lahan awalnya alas haknya apa? Apakah ketika developer mengakuisisi, membebaskan lahan tersebut, ini alas haknya apakah sudah SHM dari pemilik awal atau masih AJB atau masih girik? Nah, kalau masih girik itu sudah apakah sudah katakanlah dinaikkan apa namanya menjadi SHM oleh developer atau yang pembeli tadi ya oleh developer atau bagaimana. Nah, itu harus dibedah Bapak Ibu gitu ya. Nah, kalau katakanlah sudah SHM, apakah sudah balik nama ke developer gitu ya atau belum gitu ya? Apakah nanti perizinnya pakai perorangan atau pakai PT? Nah, itu juga harus katakanlah dibedah atau dilihat ya. Nah, berikutnya legalitas terkait apa? Legalitas terkait perizinan proyek itu sendiri ya, Bapak Ibu ya. Misalnya pengesahan set plan-nya. Set plan-nya itu sudah disahkan oleh dinas terkait belum? Oleh BPN, oleh dinas terkait, katakanlah gitu ya. Kalau misalnya set plan-nya yang dirilis oleh developer itu belum ada stempel pengesahannya dari dinas terkait, maka itu bukan set plan fix, tapi masih pra-set plan. Nah, risikonya apa? Ada risiko Bapak Ibu. Ketika pra-set plan, ya, ketika pra-set plan, nah itu nanti Bapak Ibu akan ada kemungkinan ya itu akan ada pergeseran-pergeseran pada saat nanti selpen itu disahkan oleh dinas gitu ya. Bisa jadi berubah total, nah bisa jadi katakanlah bergeser sedikit-sedikit gitu ya, dan seterusnya, katakanlah gitu ya. Nah, tapi kalau setplannya sudah fix ya, setempel dinas terkait, setempel BPN ya, itu sudah setplan fix ya. Nah, itu dari sisi setplan atau rencana tapak. Berikutnya apa? Dari sisi andalalinnya. Terus dari sisi IMB kalau dulu atau PBG kalau sekarang. IMB itu izin mendirikan bangunan. Kalau PBG ya nama lain dari IMB, persetujuan bangunan gedung. Nah, sudah ada nggak PBG-nya? Itu adalah izin dasar, izin fundamental seorang developer itu untuk mulai membangun Bapak Ibu. Kalau belum ada PBG-nya, maka di kemudian hari ketika developer itu membangun ya
terus nanti ada katakanlah sidak, ya, ada nanti dari dinas katakanlah gitu yang ngontrol, terus ketahuan, itu bisa dirobohkan oleh Satpol PP Bapak Ibu. Nah, bayangkan kalau misalnya Bapak Ibu itu beli di situ, lalu unit Bapak Ibu lagi dibangun, tahu-tahu ke depannya gitu ya, kena sidak dari dinas terkait, lalu dirubuhkan tuh karena belum ada IMB-nya atau PBG-nya. Ini kan bahaya. Ya, nah itu izin yang kedua. Nah izin yang ketiga atau legalitas yang ketiga itu kaitannya dengan apa? Dengan nanti hak yang Bapak Ibu terima ketika membeli di situ itu apa? Apakah Bapak Ibu akan mendapatkan SHM ataukah masih AJB ataukah SHGB gitu ya. Nah, atau Bapak Ibu mendapatkan apa? Atau SHM SRS kalau dia bentuknya aparkos atau apartemen katakanlah. Nah, itu harus didetilkan ya. Nah, ini kaitannya dengan legalitas ya. Kalau legalitasnya ini enggak dicek, enggak diperhatikan, nah ini nanti akan zonk Bapak Ibu. Khawatir seperti itu. Nah, belum lagi nanti terkait pajaknya. Dan di investasi ataupun dijual beli properti itu ada pajaknya Bapak Ibu. Ada pajak buat penjual, PPH, ada pajak buat pembeli, BPHTB. Nah, itu juga harus dikonfirmasi ke developer. Nanti pajak pembeli ini apakah sudah termasuk ke dalam harga atau memang saya selaku pembeli harus ngeluarin lagi. Nah, itu harus dipastikan. Ya, atau ditanyakan, ya. Nah, itu sedemikian pertimbangan-pertimbangan Bapak Ibu ataupun fakta yang katakanlah hari ini bercerita di sektor properti. Nah, tetapi kenapa tetap saja hampir para konglomerat pasti punya aset properti. Nah, tentunya Bapak Ibu, nah orang-orang kaya, orang-orang berduit gitu ya, mereka ini kan punya apa namanya? Banyak investasi di sektor properti itu tidak tanpa alasan ya. Mereka ada alasan gitu ya. Ya salah satunya tadi ya mengamankan asetnya, ingin katakanlah investasi yang ada underlying aset gitu ya, katakanlah terus nanti bisa dijual kembali dan seterusnya atau bisa menjadi kolateral ya atau jaminan ya. Nah, salah satu kolateral yang dipertimbangkan itu yang diakui itu salah satu adalah di properti Bapak Ibu ya. Nah, Bapak Ibu katakanlah punya rumah atau punya ruko gitu ya, sudah sertifikat atas nama Bapak Ibu gitu ya, misalnya gitu ya. Nah, ini kalau mau pinjam dijaminkan itu bisa atau bisa menjadi kolateral. Lanjut Kak Anin. Nah, itu sebagai pengantar ya Bapak Ibu ya. Nah, 7 alasan kenapa properti ya. Nah, Bapak Ibu ya, ini kenapa kita kok harus di sektor properti. Nah, ini alasannya. Pertama, kebutuhan pokok manusia yaitu tempat tinggal ya. Karena kalau bicara kebutuhan pokok itu kan ada sandang, pangan, papan ya. Nah, papan ini adalah tempat tinggal Bapak Ibu ya. Nah, artinya dimanapun manusianya gitu, itu butuh tempat tinggal Bapak Ibu ya. Nah, berbicara tempat tinggal berarti kan apa? Itu adalah berbicara properti gitu ya. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, pendapatan pasif yang stabil dan aman ya. Nah, kenapa stabil? Kenapa aman? Karena memang Bapak Ibu itu ada underlying asetnya, ya. Jadi ada aset realnya, ya. Tidak goib Bapak Ibu ya seperti itu. Ya, properti adalah aset fisik atau real aset ya. Jadi memang Bapak Ibu bisa pegang, bisa indra, bisa lihat itu barangnya gitu ya. Nah, itu properti ya. Jadi real aset ya, bukan non real. Nah, perlindungan dari inflasi. Nah, berikutnya bisa untuk kolateral yang tadi saya sampaikan ya. Jadi nanti bisa buat kita jaminkan kalau kita butuh, katakanlah seperti itu. Misalnya kita ke teman, saya butuh uang nih gitu ya, buat modal usaha misalnya. Oh berapa 1 M? Ya pasti kan teman kita, lu ada jaminan nggak biar gue tenang deh gitu. Oh ini gue ada nih rumah ya, ini kalau dikatakanlah nilainya ini pasarnya 2 M nih, gue jaminkan kan seperti itu. Nah itu bisa jadi kolateral ya. Berikutnya adalah risiko fluktuasi lebih rendah dan ada underlying asetnya. Tadi saya udah singgung ya beberapa kali ya. Nah, yang tidak kalah penting ya, itu bisa diwariskan Bapak Ibu ya. Bisa diwariskan, bisa diwakafkan, bisa jadi amal jariah. Nah, ini ya, ini kerennya. Lanjut Kanin. Nah, 4 kendaraan kaya lewat propertinya ya Bapak. Jadi Bapak Ibu dari di properti itu ada tangga-tangganya gitu ya. Nah, jadi nanti bisa menjadi active income, passive income, massive income atau multiple passive income ya. Nah, ketika katakanlah orang pengen kaya dari industri properti, itu yang paling simpelnya di kuadran yang pertama dia bisa menjadi agent atau marketing properti, bisa menjadi maklarnya lah, agentnya, pemasarnya ya. Itu paling simpel tuh Bapak Ibu, nggak usah pusing-pusing mikirin pembangunan, mikirin legalitas, mikirin perizinan, mikirin bagaimana strategi pricingnya ya. Nah, tugas makelar, tugas marketing, tugas agent tinggal apa? Dia pahami produk knowledge-nya, pastikan developernya amanah. Nah, habis itu dia masifkan untuk jualan ya. Nah, ketika terjual dia dapat komisi, dia dapat fee Bapak Ibu. Nah, ini cara simple, cara cepat untuk katakanlah bisa dapat cuan, bisa kaya lewat properti, yaitu bisa jadi marketing properti. Nah, beranjak ke kuadran yang kedua gitu ya. Nah, ini naik level Bapak Ibu, itu jadi fliperan atau ngeflip ya, flipper properti. Flipper properti maksudnya itu gimana? Misalnya contoh gitu ya, di sebuah
klaster atau di sebuah perumahan gitu ya, ada 2 kapling kosong, lalu Bapak itu beli misalnya itu lahannya, nah itu kan lahannya langsung 100% efektif, langsung 100% efektif gitu ya. Nah itu tidak kebuang buat jalan lagi, tidak buat kebuang untuk katakanlah fasilitas umum gitu ya. Nah, itu bisa langsung dibangun 100% tuh lahan, itu namanya lahan efektif. Nah, ketika Bapak Ibu kan 2 unit bangun gitu ya, lalu jual. Nah, itu namanya bisnis peliperan properti ya. Jadi bukan bisnis developeran. Kalau developer itu membangun kawasan Bapak Ibu ya. Nah, tapi kalau peliperan itu ada untuk 3 unit dibangun, dijual, 4 unit dibangun, dijual. Luasan lahannya cuma 300 meter, lalu didevelop, dijual. Nah, itu peliperan Bapak Ibu ya. Nah, kuadran yang ketiga, ini kuadran untuk apa? Lebih naik kelas lagi dari flip property, yaitu developer. Nah, kalau sudah developer ini makin kompleks Bapak Ibu. Kenapa? Karena dia sudah membangun kawasan ya. Nah, dia katakanlah tadi mendevelop 5.000 meter, mendevelop 10.000 meter atau 1 hektar, 2 hektar, 10 hektar bahkan dan seterusnya ya. Nah, kalau sudah bicaranya itu udah kawasan ya di mana itu unitnya sudah banyak, 50 unit, 100 unit, 1000 unit gitu ya. Nah, ini adalah kelasnya kelas developer. Makin kompleks bisnisnya gitu ya. Nah, tetapi memang Bapak Ibu ketika profit, ketika cuan itu ya itu berlimpah di situ ya. Makanya banyak developer yang ketika berhasil itu kaya raya Bapak Ibu ya. Nah, itu developer ya. Atau di developer juga di kuartal ketiga bisa juga sebagai kontraktor, bisa juga Bapak Ibu ya, itu bisa ya. Jadi ya bisnis kontraktoran ya ada yang mau bangun dari nol dibangunin gitu ya. Nanti dia dapat keuntungan dari selisih tiap tiap meter perseginya gitu ya. Ada yang mau renovasi, dia renovasiin. Nah, itu di bisnis kontraktoran itu juga bisa ya. Kayak lewat properti. Nah, yang terakhir Bapak Ibu ya, yang ini kasta yang paling tertinggi ya. Untuk bisa kaya dari properti itu menjadi investor properti ya. Nah, kenapa ini paling tertinggi? Karena kalau sudah levelnya investor properti, Bapak Ibu, itu tidak lagi kita yang bekerja untuk mendapatkan uang, tapi uang yang bekerja untuk kita. Ya, artinya apa? Ya, Bapak Ibu, ya ketika katakanlah punya 1 M, punya 2 M, lalu diinvestasikan, beli properti di properti investasi ya, bukan properti hunian ya, properti investasi ya. Nah, itu nanti Bapak Ibu katakanlah bisa mendapatkan penghasilan entah itu bulanan, harian, atau tahunan ya. Dari apa? Dari sewanya ya. Seperti itu Bapak Ibu ya. Lanjut Kanin. Oke, nah ini 5 konsep tangga pendapatan manfaat secara finansial Bapak Ibu ya. Yang pertama itu adalah active income. Nah, active income itu memang ya kita masih aktif ya, bekerja, berupaya gitu ya. Nah, ini di level yang pertama Bapak Ibu ya. Nah, ini active income. Nah, seperti itu. Nah, berikutnya adalah passive income. Nah, kalau udah passive income, nah ini memang sudah naik level Bapak Ibu ya, finansial udah aman gitu ya. Nah, di passive income itu prinsipnya adalah kita ya tadi tidak lagi secara persentase untuk kita terlibat di operasionalnya. Nah, itu persentasenya sudah minim ya. Nah, karena apa? Karena kita lebih fokus kepada apa? Misalnya jualannya gitu ya. Promosinya segala macam. Yang sifatnya itu cepat dapat cuannya ya. Itu di passive income. Nah, berikutnya adalah passive income. Nah, passive income ini ya finansial kita sudah nyaman. Kenapa? Karena tadi ya kita punya aset, katakanlah aset tersebut bisa mendatangkan cuan tiap bulan, tiap hari, bahkan misalnya gitu ya. Nah, itu sudah bisa mendatangkan kenyamanan secara finansial. Nah, berikutnya multiple passive income. Misalnya Bapak Ibu nih di titik satu di lokasi A Bapak Ibu punya rukos gitu ya, di lokasi B punya villa, katakanlah seperti itu. Di lokasi C punya ruko. Nah, itu udah multiple passive income tuh Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu punya pendapatan pasifnya itu tidak hanya dari satu bidang, tidak hanya dari satu lubang, tapi dari beberapa gitu ya. Ya memang gitu ya, butuh modal yang lumayan. Nah, tetapi Bapak Ibu nggak usah khawatir kalau di properti selama Bapak Ibu itu menemukan lokasi yang strategis, developernya amanah, konsepnya market fit gitu ya. Lalu memang market okupansinya oke di situ, maka selama itu pula Bapak Ibu nggak usah khawatir ya, karena Bapak Ibu nanti kan ada underlying asetnya ya seperti itu. Nah, berikutnya yang paling tertinggi bisa jadi amal jariah, bisa diwakafkan ya seperti itu. Lanjut Kak Anin. Nah, ini level-level terkait dengan bicara kalau uang gitu ya. Level pertama ini levelnya adalah menghabiskan uang, ya ini biasanya konsumtif Bapak Ibu ya. Nah, level kedua lebih naik lagi itu menghasilkan uang ya. Jadi dia tidak hanya konsumtif, bagaimana dia sudah bergeser ke produktif ya, bagaimana dia bisa menghasilkan uang. Nah, level berikutnya bisa mengelola uang karena Bapak Ibu orang yang katakanlah sudah menghasilkan uang banyak sekali atau tidak sedikit yang ketika dia mengelola uang itu nggak bisa ya, berantakan ya. Saya punya saudara Bapak Ibu ya, saudara gitu ya, dia ini memang luar biasa gitu ya.
dapat miliaran dari sektor properti, tetapi sisi mengelola uangnya nggak bisa nih gitu ya. Nah, maka uangnya cepat habis Bapak Ibu gitu ya. Nah, level yang terakhir ini adalah yang mengembangkan uang. Nah, di level mengembangkan uang ini adalah level-level para investor Bapak Ibu ya. Nah, karena bagi seorang investor dia berpikir ketika saya ada uang, katakanlah uang dingin, uang nganggur gitu ya, maka uang ini jangan kebanyakan nganggur Bapak Ibu, jangan lama-lama nganggurnya. Ini harus diputerin, harus berkembang gitu ya. Nah, di level ini itu akan dia akan berpikir atau berorientasi uangnya ini harus terus berkembang Bapak Ibu ya. Nah, ini adalah level-level para investor Bapak Ibu seperti itu ya. Lanjut, Kak Anin. Nah, ini checklist sebelum Bapak Ibu memutuskan untuk membeli properti gitu ya untuk di sektor investasi Bapak Ibu. Nah, ini sangat penting Bapak Ibu. Nah, karena checklist ini nanti insya Allah untuk bisa mendrive, membantu Bapak Ibu gitu ya, memandu Bapak Ibu biar nggak salah langkah, biar nggak zong, biar nggak kecebur Bapak Ibu ya. Nah, yang pertama tentukan tujuan investasinya, apakah nanti buat pensiun, buat haji, buat pendidikan anak, dan seterusnya gitu ya. Itu harus ada tujuan investasi Bapak Ibu. Yang kedua buat perencanaan keuangannya gitu ya. Nah, riset pasar atau okupansi, jadi ini nanti okupansinya siapa gitu ya, properti yang mau saya katakanlah beli, nah itu harus diriset. Nah, pilih lokasi yang tepat, berikutnya nanti Bapak Ibu secara fundamental keuangannya atau finansialnya, nah itu harus dianalisa risiko SWOT-nya, biayanya, ROI-nya seperti apa, return of investment-nya, katakanlah gitu ya. Nah, terus cek dan track record developer-nya Bapak Ibu ya. Ini developernya karakternya amanah atau enggak gitu ya. Terus katakanlah ada blacklistnya atau tidak gitu ya. Bagaimana proyek-proyek yang sebelumnya dibangun atau di deliver, katakanlah ini itu harus dicek. Libatkan Allah, nah ini penting Bapak Ibu. Kenapa? Karena Bapak Ibu ya dalam mengambil sebuah keputusan apapun itu, baik yang sederhana, yang remeh-temeh maupun itu yang besar gitu ya, itu kita harus nanti libatin Allah. Kita minta petunjuk, walaupun cuma sekedar sholat 2 rakaat lalu berdoa, ya Allah gitu kan, saya pengen nih diberikan petunjuk, saya ada keterminatan misalnya gitu ya, mau investasi atau mau beli misalnya rukos di sini, di proyek ini, di daerah sini gitu ya, mohon petunjukmu apakah ini adalah unit yang terbaik untuk hamba menurut engkau dan seterusnya. Itu kita minta petunjuk Bapak Ibu, nanti akan diberikan petunjuk insya Allah ya, kita yakin dan kita lakukan. Pilih konsep bisnis model yang punya visi ke depannya, aman, berkah, menguntungkan, dan cek kesesuaian dengan prinsip syariah. Nah, ini jangan juga dilewatkan Bapak Ibu ya. Pastikan transaksinya itu sesuai syariah gitu ya, agar berkah Bapak Ibu ya, agar tidak terjadi dosa berkelanjutan Bapak Ibu ya, seperti itu ya. Juga nanti pengelolaannya pastikan itu dikelola dengan manajemen syariah. Agar apa? Agar unit Bapak Ibu itu nanti berkah juga gitu ya. Jangan sampai digunakan untuk tempat yang tadi kehidupan bebas dan seterusnya. Nauzubillah ya. Lanjut. Nah, yang pertama, checklist pertama itu tentukan tujuan investasi ya. Nah, tujuan investasi ini sangat penting Bapak Ibu, bisa disetting tujuan jangka pendek, jangka menengah, atau jangka panjang ya. Jangka pendek itu biasanya 1 sampai 3 tahun, jangka menengah yaitu 4 sampai 7 8 tahun gitu ya. Jangka panjang itu 10 tahun atau lebih ya. Nah, ini tujuan investasinya harus ditentukan Bapak Ibu ya. Misalnya nih, tujuan jangka pendek, oh saya pengen katakanlah nanti secara kebutuhan itu saya pengen ada cuan bulanan nih sehingga kebutuhan dapur saya terpenuhi ketika saya katakanlah tadi investasi di properti investasi misalnya. Wow, berarti nanti buat kebutuhan bulanan misalnya ya gitu ya. Atau katakanlah oh ibu, bapak ibu buat pendidikan anak, dana darurat gitu ya. Oh saya pengen investasi ini biar 6 bulan ke depan misalnya dari income-nya ini saya bisa liburan ya ke mancanegara misalnya. Katakanlah itu boleh-boleh aja bapak ibu ya, itu mubah hukumnya ya, boleh-boleh aja ya, tidak haram, jadi nggak usah khawatir ya. Nah, itu tujuan jangka pendek. Nah, berikutnya tujuan jangka menengah, misalnya, oh saya ini target mau ngambil haji ONA Plus nih, yang nanti 7 tahun lagi berangkat. Nah, maka dari sekarang, katakanlah, itu saya pengennya itu tidak ngeluarin dari kantong pribadi, hajinya saya, tapi apa dari penghasilan atau income properti saya, misalnya gitu. Nah, itu boleh-boleh aja ya. Buat modal usaha, buat beli mobil, atau buat beli rumah, itu boleh-boleh aja. Nah, berikutnya kalau jangka panjang ya tadi ya, buat misalnya oh saya pengen punya wakaf gitu ya, buat nanti kuliah anak gitu ya. Anak saya sekarang baru katakanlah di jenjang SMP, oh saya persiapkan lah gitu ya, atau baru di jenjang SD saya persiapkan nanti biar kuliah ini sudah ada gitu ya. Nah, itu boleh-boleh aja, tas-tas saja ya, buat dana pensiunan, buat beli kos-kosan dan seterusnya. Lanjut kan ya. Nah, berikutnya buat perencanaan Bapak Ibu atau plan ya. Ya, karena memang
Bapak Ibu nggak punya perencanaan, gagal merencanakan, maka merencanakan kegagalan. Kurang lebih seperti itu ya. Nah, ini financial strategi ala-ala Nabi Yusuf ya Bapak Ibu ya. Kita tahu zaman Nabi Yusuf itu ada masa pancaklik, ada masa produktif gitu ya, ada masa subur, masa produktif gitu ya. Nah, bagaimana ketika kita di masa-masa subur, di masa produktif, itu kita harus menyiapkan ketika nanti akan datang masa pancaklik gitu ya, nah Bapak Ibu ya. Nah, ini harus ada financial strateginya gitu ya. Nah, yang pertama itu visi jangka panjang dan perencanaan, strategic forecastingnya itu harus ada Bapak Ibu ya. Jadi memang Bapak Ibu ya yang namanya kehidupan gitu ya, ada aja ujiannya gitu ya. Nah, kita harus siap gitu ya. Di masa-masa kita lagi lapang, kita lagi produktif ya, itu jangan poya-poya gitu ya. Nah, tetapi kita harus ingat gitu ya, akan datang di mana masa-masa yang mungkin bisa jadi itu tidak sesuai dengan harapan kita, misalnya pancaklik lah, masa kemarau panjang bertahun-tahun lah sehingga katakanlah tadi ya susah secara perekonomian dan seterusnya. Ini harus tepat secara strategi forecastingnya. Produktif di masa berkelimpahan. Nah, ini ya. Terus investasi dan pengelolaan aset sektor real ya. Jadi Bapak Ibu itu perlu ada fundamental atau investasi di sektor real ya. Jangan semuanya sektor non real Bapak Ibu ya, bahaya gitu ya. Bisa dibayangkan kalau kita punya investasi semuanya non real gitu ya. Lalu kejadian global misalnya gitu ya, listrik tidak ada aliran listrik seluruh dunia misalnya lah gitu. Gimana Bapak Ibu uang yang Bapak Ibu yang ada di rekening gitu yang nggak bisa ditarik lewat ATM gitu ya, terus aset kriptonya seperti apa gitu ya. Terus nanti ya yang katakanlah main trading, pen trading itu bagaimana bisa lenyap Bapak Ibu dalam sekejap ya. Nah, itu juga harus dipertimbangkan. Disiplin konsumsi atau pengeluaran dan gaya hidup. Nah, jadi ya jangan terlalu konsumtif gitu ya. Ya kita memang ada kebutuhan konsumsi gitu ya, kebutuhan makan, tapi seperlunya aja Bapak Ibu ya. Gitu ya, tidak berpoya-poya, tidak hedon gitu ya, jangan konsumtif gitu ya. Nah, karena memang kita harus mempersiapkan masa-masa ketika tadi ya di luar masa lapang, di luar masa produktif, atau masa-masa penceklik lah. Nah, syukur dan sabar saat terjadi krisis. Nah, ini penting Bapak Ibu ya. Apalagi nih Bapak Ibu ya, kalau lihat geopolitik dunia ini luar biasa ya. Beberapa bulan terakhir ini kita disuguhkan oleh berita yang luar biasa, ketegangan Amerika dengan Iran, khawatir akan tercetus perang dunia tiga. Nah, kalau perang dunia tiga tercetus itu perang nuklir Bapak Ibu. Kalau udah perang nuklir itu bisa jadi ya jangan mikir macam itu Bapak Ibu, bisa jadi aliran listrik nggak ada gitu ya, nanti pangan susah dan seterusnya ya, dan itu bisa jadi masa-masa krisis gitu ya. Nah, kita memang berlindung ya, mudah-mudahan perang dunia ketiga gitu ya itu nanti aja lah Bapak Ibu ya gitu, seperti itu ya, tapi kita harus persiapkan. Lanjut Kanin. Nah, investasi properti ini investasi jangka panjang Bapak Ibu. Nah, untuk investasi properti itu kalau kami boleh menyarankan gunakan dana idle Bapak Ibu ya. Jadi dana yang memang itu bukan dana darurat ya, bukan dana yang memang itu buat kebutuhan makan Bapak Ibu ya, tapi dana idle gitu ya. Syukur-syukur bisa beli dengan skema cash ya Bapak Ibu, atas cash bertahap ya. Nah, boleh nggak skemanya itu angsur setahun 2 tahun boleh Bapak Ibu ya, tapi kami sarankan pastikan itu transaksinya bebas dari aspek ribawi Bapak Ibu ya. Kenapa? Karena nanti nggak berkah Bapak Ibu ya. Bapak Ibu dosa kalau nanti ada aspek ribawinya. Lanjut Kanin. Ya. Nah, riset pasar okupansi capital gain untuk menemukan properti yang tepat. Nah, Bapak Ibu di properti investasi ya, properti investasi ini itu properti yang katakanlah kalau mau membedakannya itu bisa dibedakan dari siapa target okupansinya, target pasarnya, target penyewanya Bapak Ibu ya. Nah, yang pertama, kalau itu di dekat pusat pendidikan, ya katakanlah ada kampus besar, pokoknya pusat pendidikan Bapak Ibu ya. Nah, maka yang cocok berarti target okupansinya di situ, target penyewa adalah para pelajar, para mahasiswa, gitu ya. Berarti yang cocok apa? Bisa bikin kos-kosan, bisa bikin rumah kos, bisa bikin apartemen kos, bisa bikin kostel. Nah, itu yang cocok Bapak Ibu di situ, gitu ya. Itu kalau dekat dengan pusat pendidikan. Nah, berikutnya kalau dekat dengan pusat perkantoran, pusat katakanlah industri gitu ya, pusat pabrik gitu ya, dari pabrik gitu. Itu yang cocok apa? Bisa kontrakan ya buat para pekerjanya gitu ya, buat para karyawannya gitu Bapak Ibu ya, bisa apartemen gitu ya. Nah, bisa hotel budget, bisa Soho, bisa ruko dan seterusnya. Nah, ada lagi satu lagi di pusat wisata atau di jalur wisata ya. Katakanlah yang cocok ini misalnya villa, glamping gitu ya Bapak Ibu ya, hotel, kondotel, resort dan seterusnya ya. Nah, itu nanti Bapak Ibu harus tahu nih. Oh, saya beli katakanlah villa. Oh, berarti villa ini target okupansinya siapa? Ini para pelancong yang staycation,
para orang-orang yang katakanlah lagi berwisata gitu ya. Nah, berarti itu di pusat wisata gitu ya Bapak Ibu ya. Nah, kalau misalnya di pusat pendidikan itu yang cocok tadi ya, yang buat orang ngekos ya, buat mahasiswa, buat pelajar gitu dan seterusnya ya. Itu 3 pasar investasi ya, properti investasi. Nah, ini ada quote menarik Bapak Ibu, selama bumi berputar, maka pasar properti terbuka lebar. Nah, apalagi semakin hari itu kebutuhan tempat tinggal itu semakin banyak dicari atau banyak dibutuhkan ya Bapak Ibu ya. Jadi nggak usah khawatir Bapak Ibu ya. Lahannya segitu-gitu aja Bapak Ibu ya, tetapi kebutuhan akan lahan itu semakin meningkat tiap tahunnya, tiap bulannya gitu ya. Jadi selama bumi itu masih berputar, insya Allah pasar properti itu terbuka lebar. Lanjut, Kak Anin. Nah, yang checklist keempat, pilih lokasi yang tepat ya. Lokasi yang tepat itu apa? Lokasi yang masih berkembang Bapak Ibu, yang sunrise katakanlah. Jangan lokasi yang katakanlah sudah stuck gitu ya. Nah, kenapa? Karena memang saya punya guru dia sudah developer lebih dari 20 tahun ya. Dia mengatakan itu kunci di properti itu apa? Itu 3 kunci yang pertama, lokasi, lokasi dan lokasi. Jadi lokasi ini sangat penting Bapak Ibu ya. Ketika sudah itu apa? Lokasi sudah tepat, sudah strategis, berikutnya apa? Legalnya Bapak Ibu ya, aspek legalitasnya, perizinannya. Nah, baru konsepnya gitu ya. Misalnya lokasinya tepat tapi legalnya berantakan ya, nggak punya izin, ya itu juga itu juga zoom juga Bapak Ibu ya. Lokasinya tepat, legalnya juga oke, tapi konsepnya nggak pas nih, misalnya gitu ya, misalnya bangun rukos di daerah wisata Bapak Ibu, misalnya gitu. Oh, lokasinya sudah strategis nih gitu ya, di pinggir jalan katakanlah seperti itu. Oh, legalnya sudah clear perizinannya, sudah terbit IMB-nya, sudah terbit PBG-nya, bahkan sudah pecah sertifikatnya katakanlah. Tapi konsepnya nggak market fit. Kenapa? Karena memang di pusat wisata nggak cocok kalau diriin rukos. Nah, rukos itu cocoknya di mana? Ya di pusat pendidikan. Nah, ini juga konsepnya harus market fit Bapak Ibu ya. Lanjut. Nah, ini berikutnya checklist yang kelima, analisis risiko, SWOT dan biaya serta ROI-nya. ROI itu return of investment-nya ya Bapak Ibu ya. Berikutnya ya. Nah, bisnis atau investasi itu ada aja Bapak Ibu potensi risikonya gitu ya. Bahkan Bapak Ibu nganggur juga itu ada risikonya Bapak Ibu ya. Jadi nggak usah khawatir ya. Orang yang kerja, orang yang nganggur, orang yang dagang itu semuanya ada risikonya gitu ya. Jadi ya karena memang hidup ini bagian dari ujian ya. Seperti itu. Jadi nggak ada yang katakanlah selamat ataupun nggak ada yang bebas dari risiko ya. Kita nganggur gitu ya, ada risiko ya. Nah, sama di investasi juga ada risikonya ya. Nah, salah satu produk investasi yang aman, nyaman, dan berpenghasilan bulanan atau harian, nah adalah investasi properti ya. Bisa dapat untung dari dua ya, dari capital gain, bisa juga dari cash flow ya. Jadi capital gain itu apa? Nilai kenaikan asetnya Bapak Ibu ya. Ya, aset lahan di situ itu naik tiap tiap tahunnya katakanlah berapa persen kenaikannya, misalnya 10% gitu kan. Ya Bapak Ibu tentu inilah ya. Misalnya nih beli tanah di lokasi A tahun 2020 dengan tanah di lokasi A juga lokasinya sama tahun 2026 saat ini, itu pasti ada perbedaan harga yang signifikan. Loh, perasaan ini 5 tahun yang lalu harganya masih katakanlah gitu ya, masih 1 juta per meter. Loh kok sekarang sudah 5 juta per meter ini? Nah, seperti itu. Nah, itu pasti ada kenaikan yang signifikan, ada capital gain-nya Bapak Ibu ya. Lanjut. Lanjut Bapak Ibu. Saya lanjutkan ini ya. Nah, 3 keuntungan investasi properti ya. Yang pertama, capital gain investor ya. Dapat untung dari kenaikan harga value tanah di lokasi yang masih sunrise, masih berkembang ya. Nah, ini ada keuntungan capital gain ya. Nah, berikutnya passive income bagi investor ya. Dia dapat untung dari apa? Dari cash flow-nya, dari sewanya ya. Nah, atau yang ketiga Bapak Ibu ya sudah dapat capital gain-nya, terus dapat passive income-nya dari apa? Dari cash flow-nya, dari sewanya. Nah, ini yang ajib nih Bapak Ibu ya. Nah, yang ketiga. Lanjut kan ini. Oke, berikutnya Bapak Ibu cek track record developernya atau kontraktornya. Karakternya seperti apa, amanah atau tidak, dulunya bermasalah atau enggak, ada blacklistnya atau tidak gitu. Itu bisa dicek Bapak Ibu gampang, apalagi sekarang zamannya serba online Bapak Ibu ya. Gitu. Itu dicek aja pastikan bahwasanya memang kita nggak salah developer, nggak salah beli. Nah, jangan sampai Bapak Ibu ya, kita udahlah itu uang yang kita kumpulkan bertahun-tahun misalnya gitu ya, setelah sudah terkumpul misalnya 1 miliar atau 2 miliar atau 3 miliar, lalu kita investasikan, kita beli unit, developernya nggak amanah Bapak Ibu. Wah, itu luar biasa. Nyeseknya itu Bapak Ibu ya luar biasa. Walaupun itu bagian dari ujian ya. Tapi maksudnya selama itu kita bisa hati-hati, kita bisa ngecek, kita bisa validasi siapa developernya, nah itu harus dilakukan. Libatkan Allah Bapak Ibu ya. Selalu harus libatkan Allah. Next, Kanin.
Nah, market pendidikan dan kantor di Segitiga Emas Bogor. Nah, ini Bapak Ibu, kami memberikan informasi, ini ada peluang ya, katakanlah ini peluang menarik di sektor properti investasi. Nah, salah satu proyek yang kami dampingi yaitu adalah Grand Pakuan Bogor, Bapak Ibu. Nah, ini Grand Pakuan Bogor ini proyek yang menurut saya prestisius karena lokasinya itu benar-benar super strategis ya di pusat kota Bogor, Bapak Ibu ya. Itu hanya 5 menit dari pintu tol Bogor Kebun Raya ya, seperti itu. Nah, ini properti di Grand Pakuan Bogor ini itu ada rukos, rumah kos, ada juga rukan atau rumah hunian ya, rumah kantor dan rumah hunian ya, seperti itu ya. Jadi Grand Pakuan Bogor hadir Bapak Ibu ya, itu untuk memberikan add value atau nilai tambah bagi para investor yang tadi ya, yang bingung-bingung katakanlah pengen punya investasi di sektor properti investasi yang bisa menghasilkan cuan tiap bulan ya. Nah, ini ada ya, hadir Grand Pakuan ya. Ada produknya salah satunya Rukos. Lanjut Kanin. Nah, secara letaknya secara geografis Bapak Ibu ini super strategis sekali ya. Karena memang kalau berbicara tadi itu kan market okupansi kan ada 3 tuh, ada market pendidikan, ada market wisata, ada market apa perkantoran gitu ya. Nah, di Grand Pakuan Bogor ini Bapak Ibu itu sebenarnya itu perkawinan 2 market ya. Ya, market apa? Market pendidikan sama market perkantoran ya. Market pendidikan di sana diapit oleh 2 kampus Bapak Ibu. Ada Universitas Pakuan, ada IPB. IPB-nya IPB Vokasi sama Pasca Sarjana ya. Pakuan aja berdasarkan data terakhir itu ada 11.000 mahasiswa yang aktif Bapak Ibu ya, 11.000. Nah, kalau nanti Rukos Grand Pakuan ini berdiri beroperasi itu nggak sampai 90 kamar Bapak Ibu, nggak sampai 90 kamar. Nah, artinya apa? Ini ada 11.000, sementara kita hanya menargetkan nggak sampai 90 orang yang ngekos. Nah, itu insya Allah ya kita sangat optimis gitu ya. Belum lagi kalau IPB, vokasi dan seterusnya. Nah, berikutnya ada market okupansinya apa? Perkantoran Bapak Ibu ya. Nah, ada di situ yang sudah eksis kos-kosan eksklusif Bapak Ibu. Ternyata apa? Itu harus waiting list. Sudahlah sewanya tinggi, 3 juta per bulan per kamar, harus waiting list dulu Bapak Ibu. Nah, ini ternyata yang ngekos banyak kan para pekerja di situ dan itu nggak jauh lokasinya dari kita ya. Nah, ini membuktikan bahwasanya di sini ada singgungan 2 market okupansi yaitu market pendidikan dan market okupansi perkantoran ya. Nah, ini dari apa namanya? Secara geografis Bapak Ibu ya, dari Pakuan, Universitas Pakuan hanya 50 meter. Jadi kalau mahasiswa nanti ngekosnya di Rukos Grand Pakuan itu jalan kaki nyampe Bapak Ibu. Ya 50 meter ya, jalan kaki sebentar ya, nggak sampai 5 menit sudah sampai kampus ya. Seperti itu. Berikutnya 10 menit dari Sekolah Vokasi PB. Nah, ini 850 meter dari Botani Square ya. Botani Square itu salah satu mall bergengsi Bapak Ibu ya di Kota Bogor. Ya, jadi kalau nanti mau shopping, mau jalan-jalan, mau ngembol, ini dekat Bapak Ibu yang nggak sampai 1 kilo. Ya, jalan kaki juga bisa dari Grand Pakuan. Nah, terus 650 meter dari exit tol Bogor, 2 kilo dari rumah sakit ya, jadi ada rumah sakit juga, dan 6 kilo dari stasiun Bogor ya, seperti itu. Ini dari sisi aksesnya Bapak Ibu ya. Nah, berikutnya jumlah mahasiswa yang aktif tadi saya sampaikan target okupansinya siapa? Bisa bisa mahasiswa, bisa karyawan, bisa dosen Bapak Ibu gitu ya. Nah, ini sedangkan mahasiswa itu sendiri di Pakuan ada 11.000, di sekolah vokasi PMB ada 7.000 ya. Jadi total 18 ribuan mahasiswa aktif Bapak Ibu ya. Nah, dengan target okupansi yang 18.000 ini kan kuenya masih besar Bapak Ibu ya. Target marketnya gede gitu ya. Insya Allah kita hanya ngejar nanti nggak sampai 90 orang Bapak Ibu ya yang akan ngekos ya. Jadi kita optimis okupansi bisa maksimal. Lanjut Kak Anin. Nah, fasilitas Bapak Ibu, jadi ada double gate. Double gate ini nanti gate-nya ada 2 ya, di mana gate hunian sama gate kos-kosan itu terpisah Bapak Ibu ya. Gate rukos atau kos-kosan itu ada tersendiri. Nah, gate hunian ada tersendiri ya. Jadi nggak usah khawatir. Nanti ada security dan CCTV 24 jam untuk keamanan Bapak Ibu ya. Nah, ada co-working space area ya. Terus nanti Bapak Ibu itu ada cafe juga ya. Jadi nanti di sana ada 2 unit cafe, coffee shop ya. Nah, coffee shop itu untuk menunjang ekosistem apa? Kos-kosan, Bapak Ibu ya. Jadi kalau nanti mahasiswa yang pengen ngafe gitu ya, atau katakanlah tadi ya, dengan adanya kafe ini, otomatis nanti kos-kosan juga bisa terdongkrak Bapak Ibu ya. Terus ada extra parking area, nah ada taman hijau dan gazebo, jaringan fiber optik gitu ya, jalan lebar, ini row-nya 6 meter Bapak Ibu ya. Jadi manuver untuk mobil juga cukup oke. Playground anak juga ada. Nah, yang menurut saya jadi value juga ini adalah menjadi nanti kos-kosan yang ada kolam renangnya Bapak Ibu ya. Jadi kita ada kolam renang atau swimming pool, saat ini lagi dibangun kolam renangnya ya.
Nah, akses publiknya, kapasitas publik ya tadi 5 menit ke tol Baranang Siang, angkutan umum 24 jam ya. Hanya 50 meter ke Universitas Pakuan. Lanjut. Untuk spek bangunannya Bapak Ibu ya pondasinya itu pakai tapak dan batu belah. Strukturnya beton bertulang, dindingnya bata hebel ya rangka ya. Atapnya baja ringan dengan penutup. Nah, atapnya itu gentengnya pakai plat beton Bapak Ibu, spandek pasir, plafonnya gipsum. Nah, lantainya granit, sanitasinya kloset duduk. Nah, kusennya dinding aluminium. Nah, pilihan produknya kalau yang Rukos Bapak Ibu ya, itu ada dua tipe, ada tipe yang 8 kamar, ada tipe yang 18 kamar. Nah, kalau custom bisa 18 kamar, bisa 16 kamar. Nanti disesuaikan dengan ukuran luas kamar masing-masing. Kalau kamarnya pengen lebih nyaman gitu ya, lebih luas, nanti bisa di 16 kamar ya, atau rukos couple gitu ya. Nah, untuk rumah kantor atau hunian itu ada tipe yang 3 kamar tidur, ada yang 4 kamar tidur ya. Lanjut Kak Anin. Nah, ini ya Bapak Ibu ya, untuk kos-kosan ya. Jadi tadi ada yang tipe 8 kamar, ada yang tipe 18 kamar, atau tipe 16 kamar ya, pilihannya. Oke, untuk kantor, rumah kantor ini ya, Bapak Ibu ya. Kalau nanti Bapak Ibu mau survei gitu ya, tadi kan saya sudah menyampaikan ya aspek-aspek ketika kita memutuskan mau investasi sektor properti itu gitu ya. Siapa developernya, cek legalitasnya gitu ya. Nah, di Grand Pakuan Bapak Ibu itu Bapak Ibu nggak usah khawatir ya. Bisa kami katakan aspek legalitasnya itu clear and clean ya. Nanti Bapak Ibu bisa cek dan cross check gitu ya. Sudah terbit semuanya ya, andalalinnya, set plan-nya sudah pengesahan certain fix gitu ya, pengesahan dari dinas, sudah ada PBG-nya atau IMB-nya tiap unit, jadi nggak usah khawatir nanti ada dibongkar Satpol PP. Terus apalagi sudah pecah sertifikat tiap couplingnya Bapak Ibu, tinggal balik nama doang ya, tinggal balik nama doang ya. Jadi aspek legalitas ini clear and clean. Pembangunan gimana? Bapak Ibu datang deh ya, survei, datang ke lokasi pembangunannya Bapak Ibu masif ya. Bahkan saat ini yang belum terjual aja kami bangun tuh masif tuh, gitu ya. Nah, nanti Bapak Ibu ada kafe, ya namanya kafe teman nongkrong ya. Jadi kafe ini nanti untuk yang membentuk ataupun tadi ya ekosistem kos-kosan biar makin hidup ya Bapak Ibu. Jadi nanti ada kafe ya. Dan kafenya itu nanti tidak di komplek yang hunian ya, tetapi itu nanti pada saat kita masuk komplek yang rukos ya. Memang untuk menunjang ekosistem yang rukos Bapak Ibu ya biar kos-kosannya rame nanti ya, ya banyak yang nyewa. Keamanannya gimana, Kang atau Mas? Ya nggak usah khawatir Bapak Ibu, nanti ada satpam 24 jam ya. Nah ini kita coba akan proyeksikan Bapak Ibu. Nah karena memang Bapak Ibu ini tadi pengen beli unit di sektor properti tentunya pengen dapat cuan, entah itu bulanan, entah itu harian atau tahunan gitu ya. Nah maka kami simulasikan bagaimana proyeksi yang Bapak Ibu bisa dapatkan ketika Bapak Ibu memutuskan untuk mempunyai unit di Grand Pakuan. Katakanlah misalnya Bapak Ibu nih, oh punya satu unit deh yang tipe 8 kamar kos-kosan. Berarti kan ada 8 kamar kos nih, gitu ya. Nah, red card-nya Bapak Ibu nanti harga sewa per bulan per kamarnya itu startnya dari 2 juta yang eksklusif. Eksklusif itu ada AC-nya Bapak Ibu ya. Nah, sampai 3 juta ya. Pasaran di situ 2 juta sampai 3 juta Bapak Ibu ya. Nah, anggaplah ini Bapak Ibu ya, harga unit saat ini kan 2M nih ya. 2M ini sudah SHM Bapak Ibu sudah full furnish ya. Sudah full furnish nanti sertifikat sudah atas nama Bapak Ibu gitu ya. Harga 2M ini yang belum termasuk nanti hanya pajak pembeli aja yaitu BPHTB ya. Jadi BPHTB Bapak Ibu nanti perlu ngeluarin lagi ya. Seperti itu ya. Nah, katakanlah Bapak Ibu punya 8 unit. Ya, harga unitnya sewanya itu per kamarnya per bulan ya itu kita simulasikan di 2.100.000 Bapak Ibu per bulan. Berarti kalau Bapak Ibu punya satu kamar selama 12 bulan kalau terisi berarti kan itu potensinya itu 25.200.000 ya. Nah, kalau punya 8 kamar terisi semua, setiap bulannya terisi penuh 8 kamarnya, maka potensi revenue-nya atau omsetnya itu di 201 juta, Bapak Ibu. Ya, 201 juta, ya. Nah, nanti bagaimana nih terkait pengelolaan? Nah, ini kami sampaikan. Pengelolaan ini Bapak Ibu gak usah khawatir. Kami fleksibel. Ada 3 opsi atau pilihan yang Bapak Ibu bisa pilih. Ya, katakanlah Bapak Ibu sudah miliki unitnya. Nanti siapa yang ngelola nih? Nah, kami memberikan 3 pilihan. Pilihan pertama, Bapak Ibu itu boleh ngelola sendiri. Silahkan ya. Barangkali Bapak Ibu waktunya sudah luang, tidak ada kesibukan, pengen ada kesibukan deh, pengen ada aktivitas, jadi rukosnya saya ngelola sendiri. Boleh Bapak Ibu ya. Nah, hanya saja nanti itu Bapak Ibu kena namanya IPL. Ya, kalau Bapak Ibu ngelola sendiri. IPL itu apa? Iuran Pengelolaan Lingkungan. Lo buat apa IPL ini, Mas? Ini Kang.
Ya, digunakan nanti untuk membiayai ya kebutuhan harian dan bulanan operasional Bapak Ibu. Kayak misalnya gaji security, gaji petugas kebersihan, maintenance kolam renang, listrik-listrik buat fasilitas umum, listrik di gazebo, dan seterusnya Bapak Ibu ya, buat gaji housekeeping. Karena kan Rukos nanti harus ada housekeepingnya Bapak Ibu. Harus ada housekeepingnya, harus ada tim marketingnya untuk mendongkrak ataupun okupansinya biar maksimal. Nah, itu gaji-gaji seperti itu atau kebutuhan-kebutuhan itu nanti di backupnya sama IPL Bapak Ibu ya. Nah, jadi kalau Bapak Ibu mengelola sendiri unitnya itu nanti dipersilakan tapi kena IPL. Atau yang kedua, opsi yang kedua, Bapak Ibu boleh menunjuk ya pihak ketiga atau pihak lain yang katakanlah Bapak Ibu sudah percaya untuk mengelola. Misalnya Bapak Ibu nunjuk mami kos, Bapak Ibu menunjuk Kofe, atau Bapak Ibu ada, oh saya punya tetangga dia itu mantan GM-nya Hotel A misalnya gitu ya. Nah, dia lagi nganggur, nanti dia aja dah yang ngelola rokos saya. Boleh Bapak Ibu silakan. Ya, itu kami persilakan. Nah, hanya saja nanti tetap kena IPL ya. Nah, yang ketiga itu kami memberikan opsi yang katakanlah Bapak Ibu misalnya tinggalnya di Jakarta, rokosnya kan di Bogor nih di Grand Pakuan ya. Waduh Mas, saya tiap hari bolak-balik capek Jakarta, nggak memungkinkan, kosnya juga gede gitu ya, waktu saya juga sibuk gitu ya. Nah, opsi yang ketiga itu bisa dikelola oleh estate manajemen Grand Pakuan ya, dikelola oleh estate manajemen Grand Pakuan. Nanti konsepnya bagi hasil Bapak Ibu berapa? Nah, profit sharingnya di 15,85. Ya, saat ini kami tawarkan di 15,85. 85% untuk Bapak Ibu selaku pemilik unit, 15% itu untuk pengelola atau estate manajemen ya, gitu ya. Nah, nanti Bapak Ibu simulasi ini target kami adalah dari IPL yang masuk itu cukup untuk membiayai semua kos-kos operasional di Grand Pakuan, ya kos harian dan bulanannya. Katakanlah gaji karyawan, gaji security, gaji petugas kebersihan, gaji housekeeping, maintenance kolam dan seterusnya. Itu sudah terbaik dari IPL. Nah, sehingga kami mengupayakan dari sewa yang masuk ya, yang tadi sewa kamar yang masuk itu nanti itu bisa langsung kita bagi ya, kita bagi ya 85% untuk Bapak Ibu, 15% untuk estate management ya. No, kalau misalnya katakanlah dari IPL belum membackup nih kebutuhan operasional, katakanlah gitu ya. Nanti bagaimana solusinya? Nah, solusinya adalah dari revenue sewa kosnya tadi itu kita keluarkan dulu Bapak Ibu untuk nombokin pengeluaran tadi ya untuk backup kebutuhan operasional tadi ya. Nah, tapi insya Allah itu nggak terlalu gede. Kenapa? Karena sebagian besar posnya sudah terbackup oleh IPL Bapak Ibu ya seperti itu. Nah, kalau Bapak Ibu unitnya dikelola oleh estate management developer, selama masa kerjasama, ingat ya Bapak Ibu, selama masa kerjasama dengan estate management, maka Bapak Ibu itu free IPL. Bapak Ibu nggak dikenakan IPL. Misalnya Bapak Ibu, oh saya pengen dikelola selama 2 tahun. Maka selama 2 tahun itu tidak dikenakan IPL. Baik rukosnya itu tersewa maupun kosong. Nah, kalau tersewa itu sebenarnya nanti ada IPL Bapak Ibu. Cuma IPL-nya nanti dibebankan kepada penyewa. Ya. Berapa sih IPL-nya? Nah, saat ini memang kami IPL-nya itu apa namanya 100.000 per bulan per kamar Bapak Ibu saat ini ya gitu ya. Nah nanti itu biaya IPL itu dibebankan kepada penyewa sebenarnya. Loh Mas kalau nggak ada penyewa gimana? Nah nanti tadi kalau dikelola oleh estate manajemen walaupun rukosnya ada yang nggak sewa kamarnya misalnya Bapak Ibu tetap itu free IPL tidak dikenakan cas IPL ya nggak usah khawatir ya. Nah maka kita simulasikan dari 200 juta itu asumsi tadi operasional sudah terbackup oleh IPL. Nah, langsung dibagi 85% untuk Bapak Ibu, jadi ada 171 juta setahunnya Bapak Ibu potensi income-nya. Ini dengan asumsi okupasinya 100% ya Bapak Ibu ya, terisi semua atau tersewa semua ya. Simulasi ini adalah 100% tersewa semua gitu ya. Nah, di tahun pertama itu ada 171 juta gitu ya. Tahun kedua juga sama loh. Tahun ketiga kok ini 179 juta, ini kenapa? Nah, karena nanti Bapak Ibu tiap 2 tahun itu nanti ada kebijakan itu kenaikan red card atau sewa kamar sebesar 5% ya. Jadi anggaplah kalau di tahun pertama itu per bulannya per kamar itu 2,100. Nah, nanti di tahun ketiga itu naik 5%. 5% dari berapa? Dari 2,100 ya. Seperti itu. Nah, di tahun ketiga dan keempat naik 5%. Nanti tahun kelima dan keenam naik lagi 5% dan seterusnya Bapak Ibu ya. Nah, maka kita simulasikan Bapak Ibu, kalau dari sewa hasil sewanya aja itu nanti sudah bisa BEP di tahun ke-11 ya. Ya, bukan dari capital gain-nya ya Bapak Ibu ya, tapi hanya dari sewanya aja. Itu BEP-nya di tahun ke-11. ROI-nya itu
dari 8,57% sampai 10,41% ya. Ya insya Allah Bapak Ibu masih tetap lebih tinggi dari bunga deposito ya, karena deposito paling 6-7% per tahun gitu ya. Seperti itu. Nah, balik lagi Kanin ke yang tadi sedikit lagi ke yang masih 8 kamar. Nah, kalau dengan capital gain, ya kalau dengan capital gain, ini Bapak Ibu, capital gain itu maksudnya apa? Nilai kenaikan asetnya Bapak Ibu, nilai kenaikan aset tanahnya, aset propertinya itu dihitung Bapak Ibu ya. Nah, anggaplah kenaikannya itu 10% per tahun. Ya, jadi kalau Bapak Ibu investasi tadi di 2M harganya, maka ada kenaikan tadi 10%-nya berarti 200 juta. Ya, berarti dari hasil sewa sama capital gain kalau digabungkan maka sudah BEP itu di tahun ke-6 Bapak Ibu ya. Itu di tahun ke-6 gitu ya. Cuma biasanya capital gain itu akan terasa ketika unitnya dijual Bapak Ibu ya. Selama unitnya itu masih di Bapak Ibu gitu ya, tidak dijual, tidak dipindah tangankan, maka capital gainnya itu ya tidak terasa sebenarnya gitu ya, seperti itu ya. Nah, maka nanti fokusnya kalau unitnya nggak dijual, fokus ke income aja. Lanjut, Kanin. Nah, untuk yang 18 kamar ini mirip-mirip Bapak Ibu, hanya saja karena kamarnya lebih banyak gitu ya, maka potensi balik modalnya itu lebih cepat di tahun ke-10 kalau hanya dari income, terus kalau dengan capital gain itu di tahun ke-5 ya, seperti itu. Itu barangkali. Nah, ini adalah produk dari Grand Pakuan untuk Rukos. Kalau Rukan bagaimana? Rukan ini bisa difungsikan sebagai rumah kantor, bisa juga rumah hunian ya. Ada tipe yang 3 kamar, itu ada tipe yang 4 kamar ya. Nah, ini Rukan ini Bapak Ibu nanti bisa disewakan bulanan, bisa juga tahunan ya. Nah, Rukan ini lebih affordable daripada Rukos Bapak Ibu ya, karena jumlah kamarnya beda. Kalau Rukos kan tadi ya minimal ada 8 kamar tuh. Kalau Rukan itu atau rumah kantor ini cuman dari 3 kamar dan 4 kamar ya. Jadi dia karena lebih sedikit ruangannya, kamarnya, maka harganya itu lebih terjangkau ya. Kita start dari 1,65 ya. Itu sudah SHM atas nama Bapak Ibu nanti gitu ya. Dan ini secara simulasi memang ini tidak seperti Rukos ya. Dari income itu di tahun ke-12 ya. Itu ROI-nya rata-rata di 9%-an ya. 8-9%. Lanjut ke Anin. Next aja. Oke, next. Lanjut next. Oke. Nah, ini progres saat ini Bapak Ibu. Ya, bentar Kanin progresnya ya. Jadi urusan pembangunan Bapak Ibu nggak usah khawatir. Buktikan aja dengan Bapak Ibu survei. Nanti kami ajak keliling sama tim kami, ada Kak Anin, ada Kak Dila, ya, ada Kak Novi gitu ya, ada Kak Vika, ada Pak Edi dan seterusnya, banyak ya tim yang di lapangan yang bisa membersamai Bapak Ibu untuk keliling proyek. Nanti lihat progres pembangunannya sangat masif Bapak Ibu ya, sangat masif. Lanjut. Oke, ya ini progres pembangunan rumah kantor atau rumah hunian. Ya ini juga masih Bapak Ibu ya sudah hampir terbangun semuanya. Walaupun itu ada yang sudah 100%, ada yang masih 70%, ada yang sudah 80% ya. Bervariasi ya untuk progres pembangunan. Lanjut, Kanin. Nah, kami juga Bapak Ibu ini kalau tadi di market pendidikan. Nah, di market wisata ya, ini juga kami insya Allah ini lagi garap project Bapak Ibu coming soon ya. Itu insya Allah di tahun ini ya kami targetkan dalam 2-3 bulan ke depan itu sudah launching gitu ya. Nah, di mana kami punya project ini di Jogja Bapak Ibu ya. Kemarin akhir tahun Desember itu Bapak Ibu ya, akhir Desember awal tahun itu luar biasa ya. Jogja dikunjungi 8,2 juta orang Bapak Ibu ya. Itu Bali aja sampai kalah Bapak Ibu. Ya, Jogja ini menjadi daerah atau tujuan wisata yang monumental, yang fenomenal Bapak Ibu saat ini. Nah, insya Allah ini kami ada proyek di sana untuk menggrab market okupansi untuk wisata. Ya, lanjutkan ini. Nah, ini kami menyebutnya proyeknya adalah Dindal Malioboro. Ya, ini guest house konsepnya Bapak Ibu, 2 lantai tiap unitnya. Nah, itu ada 5 kamar ya. Jadi 2 lantai ini 5 kamar eksklusif. Bahkan di lantai satunya itu ada private poolnya Bapak Ibu ya. Jadi cocok untuk market yang staycation, vacation gitu ya. Market wisata cocok Bapak Ibu ya. Dan ini menariknya Bapak Ibu, kenapa dinamakan Dinar Malioboro? Karena proyek ini lokasinya hanya 1,5 kilometer dari titik nol Jogja, dari Malioboro ya. Jadi cuma 1,5 kilo jalan kaki nyampe Bapak Ibu ya. Kalau Bapak Ibu pengen olahraga ya, seperti itu. Nah, konsepnya ini tropis modern Bapak Ibu ya. Jadi stoknya sangat terbatas ya, karena hanya 12 unit aja Bapak Ibu ya. Tapi insya Allah karena memang ini di pusat yang sangat strategis, pusat wisata gitu ya, dan magnetnya itu luar biasa. Malioboro
eh, ya bisa dikatakan kalau belum ke Malioboro kayaknya belum ke Jogja deh gitu ya. Jadi orang yang ke Jogja itu biasanya pengen ke Malioboro juga Bapak Ibu ya gitu ya. Karena yang terkenalnya itu salah satunya ya cukup terkenal ya. Nah ini seperti itu. Nanti guest house-nya itu dikelola dengan konsep hotel sebenarnya Bapak Ibu ya. Seperti itu ya. Nah ini coming soon. Unitnya 12 unit aja terbatas. Nah kalau Bapak Ibu mau waiting list juga silakan. Nanti hubungi Kak Anin ya. Mumpung di awal project ini nanti ada ya harga katakanlah harga sebelum launching ya harga pre-launch katakanlah Bapak Ibu ya lanjut Kak Anin. Nah, berikutnya Bapak Ibu, ini di market yang beda lagi nih ya. Kalau tadi market yang katakanlah pendidikan sama wisata. Nah, sekarang market ekosistem usaha Bapak Ibu ya. Kami ada proyek di Ciamas, Bogor Bapak Ibu. Nah, ini proyeknya juga nggak banyak, itu ruko ya. Next Kanin. Nah, rukonya cuma 3 unit ya. Tapi letaknya itu di jalan utama Ciamas Bapak Ibu ya. Nah, kalau Bapak Ibu pernah ke Bogor, pernah ke Ciamas, tentu tahu ya di mana jalan Ciamas itu jalan utamanya luar biasa, trafficnya sangat tinggi Bapak Ibu ya, sangat tinggi, berbagai macam usaha ada di sana gitu ya, brand-brand besar juga ada di sana Bapak Ibu, mendirikan cabangnya, mendirikan katakanlah perwakilan dan seterusnya itu ada di sana ya. Nah ini Ruko Siomas hadir Bapak Ibu, itu dikelilingi 20 sampai 22 klaster atau perumahan gitu ya. Insya Allah traffic per jamnya itu ya ada 1.200 kendaraan Bapak Ibu. Nah ini sangat tinggi sekali trafficnya. Ini sangat strategis sekali dan hanya 3 unit ya. Yang 2 unit itu tipe 2 lantai, yang 1 unit tipe 3 lantai. Ini pun insya Allah habis Lebaran Bapak Ibu kita progres gitu ya. Jadi cepet-cepetan aja. Nah kemarin itu sudah ada yang survei dari dari Pondok Cabe gitu ya. Ini beliau minat 2 unit gitu ya. Kalau beliau jadi berarti hanya tersisa 1 unit Bapak Ibu ya. Nanti cepet-cepetan ya. Silakan bisa booking dulu atau waiting list ke Kak Anin ya. Itu barangkali Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan dari beberapa proyek yang kategorinya masih di properti investasi ya, bukan di properti hunian ya. Mudah-mudahan informasi yang saya sampaikan itu memberikan wacana, memberikan peluang buat Bapak Ibu dan Bapak Ibu katakanlah tadi itu bisa mengambil keputusan untuk bergabung bersama kami di proyek-proyek ini. Sekian, Kak Anin, saya serahkan ke Kak Anin. Ya, baik. Terima kasih Bapak Haji Komar yang sudah memberikan ilmunya bagaimana sih caranya untuk berinvestasi, langkah apa saja yang harus dipersiapkan, serta tadi properti-properti yang sangat luar biasa ya, dari mulai kos, rumah kantor, hunian, lalu ada juga guest house di Jogja dan juga ruko, Masya Allah sekali. Baik, sampai di sini mungkin Bapak Ibu sebelum ditutup nih, karena sebentar lagi berbuka puasa, mungkin ada yang ingin ditanyakan, entah itu melalui atau entah itu untuk rumah kantor, rumah kos, guest house, ataupun ruko, mangga silakan. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Boleh on mic ataupun Mbak Susan, ada yang ingin ditanyakan, Mbak Susan? Ya ini harga ruko untuk di Ciomas itu yang 2 lantai 3 M ya. Iya, betul. Udah nggak ada ini. eh ada diskon ya. Iya, Ibu, untuk skema cash sampai 6 bulan itu kita bisa sampai berikan diskon sampai 200 juta ya. Dari 3M itu, harga normalnya 3M, kita bisa berikan diskon sampai 200 juta ya. Jadi bisa di 2,8. Gitu, Ibu? Bisa KPR, Pak. Iya, untuk KPR, memang kalau KPR-nya langsung ke owner, langsung ke kami, itu paling opsinya itu maksimal di 2 tahun, Bapak Ibu ya. Tapi kalau misalnya pengen lebih dari 2 tahun, gitu ya, misalnya 3 tahun, 4 tahun dan seterusnya, itu memang itu tidak langsung ke kami, gitu ya. Nah, tapi kalau memang Bapak Ibu nanti ada lembaga keuangan, gitu ya, yang memang itu transaksinya aman, gitu ya, oke, kami verifikasinya itu bisa aja nanti mengajukan. Tapi kami Oke. mendorong untuk bisa ke DPR, KPR langsung ke developer ya. Kalau Oke. di saat ini ditawarin di 2 tahun sih Bu, kalau KPR ke developer. Baik. Luas tanahnya 85,75 dengan lebar dan panjang berapa ya, Pak?
Kanin bisa dibantu Kanin info detailnya. Iya, baik, baik, baik. Sebentar, saya kirimkan dulu ya. HP-nya mana sih? Dicas, anjir. Di share screen Kanin. Baik, Pak. Siap, siap. Monggo Kanin disampaikan. Maaf, apakah sudah terlihat? Ya, Udah. terlihat. Lanjut. Oke, baik. Nah, jadi untuk ruko yang 2 lantai ini, di luas bangunan itu ada 119 ya, meter persegi. Dan juga untuk luas tanahnya itu 85,75. Nah, itu untuk yang 2 lantai. Seperti itu. Untuk yang 3 lantai itu ada di luas bangunannya 178,5. Dan untuk luas tanahnya ada di 85. Jadi untuk luas tanahnya tetap sama ya, Bu ya? Karena Ya, beda jadi 3 lantai dan 2 lantai saja, seperti itu. Nah, dimensinya ini lebar untuk lebarnya. Nah, ini panjang 14,7 ya. Lebar 3,5. Betul, Bu, betul. Lebar 3,5. iya. Hanya jadi 3 ruko ya, yang klinik Arofah itu. Betul, Iya, betul. Betul, Bu. 3 ruko. ada yang 3 lantai, ada yang 2 lantainya 2, seperti itu. Hmm. Agak sempit sih 3,5. Sebenarnya Ibu kalau untuk ruko, ini kalau melihat langsung malahan luas Ibu. Kalau melihat langsung ya, karena kan biasanya memang kalau dari desain seperti ini itu banyak yang terlihat kecil gitu. Padahal ketika melihat langsung itu biasa saja gitu, normal gitu, bisa dibilang normal. Iya, Apalagi kan ini, kalau biasanya kan kalau untuk minimal apa kayak seperti Indomaret itu kan 5 meter. iya kalau untuk rumah ya, karena kan ini ruko dan juga untuk panjangnya sangat panjang ya, dan juga ada beberapa Oke, lantai juga Ibu. oke. Tapi ini kan kalau habis jual lepas kan, Iya, tidak dikelola seperti yang di Grand Pakuan. Betul, Bu. Lepas, Bu. betul, Bu. Oke, Jadi nanti contohnya nih ibu membeli, contohnya ibu membeli, jadi nanti langsung dikelola oleh ibu semuanya seperti itu. Mungkin entah itu ibu mau dibuat usaha kah, atau mungkin nanti ingin disewakan kembali. Itu keputusan di ibu, bergantung di ibu mau dibuat seperti apa, seperti itu. oke. Ya udah. Listriknya 2.200. Iya, betul. Untuk listrik 2.200. Air pump. PDAM, ibu. Oke. Sellingnya berapa ya tingginya? Untuk tingginya sebentar. 12 Ini hebel ya? Betul, Bu. Pakai hebel, Bu. Granit ya Pak ya? Granit. Berarti harga cashnya 3M.
Yang 2 lantai, yang 3 lantai 4M ya. Iya, Betul, betul. betul, betul. Masa garansi berapa lama, Pak? Garansi unit ya Bu ya? Ya, Nah, itu nanti kita garansi setelah terima biasanya Bu itu paling 3 sampai 6 bulan sih Bu. oke. Terus ini Pak, kalau seumpama ada yang mau beli, itu kan ini ruko belum masa pembangunan. Nah, kalau booking itu berapa Pak? Iya, terima kasih Bu. Nah, untuk booking itu kita nggak tinggi-tinggi Bu. Jadi cuma 5 juta kalau untuk satu unitnya. Kalau ngambil 2 berarti 10 juta. Dan booking itu ketentuannya masuk ke dalam harga, jadi mengurangi harga. Berikutnya juga bisa refund atau refundable. Nah, terus kalau mulai AJB, terus pembayaran itu berarti angsuran kapan Pak? Ini kan pembangunan karena pasti kan kalau kita beli tapi nggak lanjut, baru ini udah hilang, nggak ada kabar, seperti itu kan. Nah, ini mulai pembayaran AJB-nya kapan, Pak? Kan kita maunya bukti dulu, sudah selesai dulu. Iya, baik Ibu. Nah, kalau terkait dengan ketentuan AJB, AJB itu kan ketentuan regulasi di Indonesia itu baru bisa dilakukan ketika sudah full payment. Gitu ya Bu ya. Kalau AJB, kalau PPJB itu, jadi kan awalnya bisa PPJB dulu. Jadi ketika nanti booking, nah dari booking nanti bisa dilakukan DP. Nah, pada saat DP itu nanti kita bisa jadwalkan PPJB. Nah, DP pun bisa dilakukan sebenarnya itu pada saat nanti pelaksanaan PPJB di hadapan notaris gitu ya Bu ya. Jadi kita PPJB-nya by notaris. Nah, nanti saat dari PPJB ke AJB itu nanti tergantung nanti skemanya Bu. Karena memang dasar dari AJB adalah harus lunas dulu dari pembelinya. Karena AJB itu sudah pindah hak gitu ya. Haknya sudah berpindah dari pemilik awal ke pembeli baru gitu ya, seperti itu. Nah, nanti kalau sudah di AJB, proses berikutnya itu kita balik nama surat-suratnya Bu, gitu ya. Nah, kalau untuk progres itu kita karena memang ini adalah inden, itu kita lakukan setelah nanti itu PPJB Bu dasarnya. Seperti itu. Hmm. Syaratnya sampai PPJB itu berapa kali angsur, Pak? Iya, sebenarnya kalau untuk DP itu kita memang cukup besar Bu. Ada karena memang ini kita nggak pakai skema bank gitu ya, jadi langsung ke developer. Itu DP itu dari 30% dari harga jual. Nah, ketika sudah DP, nah nanti kebijakan DP itu bisa kita kompromikan gitu ya. Kita mau berapa kali gitu ya. Tapi memang kami saat ini sih mendorong untuk DP itu sekali bayar untuk DP-nya ya Bu ya. Nah, untuk pembayaran berikutnya itu mangga disesuaikan dengan skema mau setahun, mau 6 bulan, atau maksimal bisa sampai 2 tahun sebenarnya gitu. Itu bisa gitu ya Bu ya. Tapi DP-nya itu kami mendorong di 30% sih Bu. Gitu. Oke, ya udah Pak. Nanti bisa lewat WhatsApp ya Pak. Siap Ibu ke Anin ya Bu ya. Nanti ke Anin ya. Bisa dibantu Siap, ya. Ya, terima kasih. Makasih siap Pak. ya, Ya, nanti sama-sama chat-chat Ibu, sama-sama. lagi. Baik. Terima kasih Mbak Susan ya atas pertanyaannya. Semoga bisa dipahami. Nanti kita lanjut lagi. Sebelumnya, apakah ada yang ingin ditanyakan lagi? Ini sebentar lagi kan mau ditutup. Bentar lagi buka puasa. Mungkin ada yang ingin ditanyakan lagi. Ya, karena tidak ada yang merespon, saya harapkan Bapak Ibu itu bisa memahami apa yang telah disampaikan dari mulai materi-materinya dan juga tadi penyampaian mengenai promo-promo, entah itu dari unit-unit yang ditawarkan juga dari mulai rumah kos, rumah kantor, ruko, guest house, dan lain sebagainya. Dan semoga Bapak Ibu menjadi salah satu pemiliknya karena di sini kita memang sangat premium ya. Kita memilih properti ini, unit-unit properti ini yang bisa dibilang nggak kaleng-kaleng gitu ya. Baik, saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu atas waktunya. Saya Anin. Mohon maaf apabila ada kesalahan, entah itu perkataan, perbuatan, maupun tindakan yang kurang mengenakan. Sebentar lagi buka puasa. Selamat berbuka puasa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih Kak Anin, terima wabarakatuh. kasih Bapak Ibu. Mohon undur Terima diri kasih Bapak kami. Ibu. Mari. Ada tajil habis ini Mbak Nin. Siap, 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 siap. Persiapan buka puasa langsung Pak ya.
Iya, kirain ada takjil di grup sini. Yang nyampe nanti, Pak. Terima kasih Bapak Ibu ya. Saya pamit undur diri.